Santuy Gama Cendana. Kembali lagi dengan saya Saada yang akan menjadi host dalam bincang-bincang santuy kita pada hari ini. Dan seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya bahwa kita bakalan berbincang dengan berbagai tamu, berbagai mahasiswa yang berasal dari berbagai program studi di Universitas Gadjah Mada. Nah, sebagai informasi teman-teman, kalau tamu kita pada hari ini adalah salah satu anggota dari organisasi mahasiswa daerah Nusa Tenggara Timur di Universitas Gadjah Mada atau yang umum dikenal dengan Gama Cendana. Nah, sebelum kita masuk dan ngobrol lebih jauh teman-teman, karena teman saya ini adalah mahasiswa, masih menjadi mahasiswa ya teman-teman di Fakultas Teknologi Pertanian. Jadi apapun yang akan disampaikan oleh teman saya adalah sebatas pengalaman teman saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Teknologi Pertanian. Jadi mohon dibedakan mahasiswa yang masih menjadi mahasiswa dan yang sudah menjadi profesional ya teman-teman. Nah, langsung saja teman-teman pasti tentu saja sudah penasaran kan dengan siapa tamu kita pada hari ini. Langsung saja selamat datang di podcast Gama Cendana. Ya, selamat malam kakak dan terima kasih karena saya sudah diundang ke sini. Selamat malam juga teman-teman yang sedang menyaksikan. Jadi teman-teman, perkenalkan, nama saya Marius Fantino Banggobai. Saya berasal dari jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian. Dan mohon ya teman-teman, dibedakan antara Fakultas Teknologi Pertanian dan juga Fakultas Pertanian. Itu sangat berbeda teman-teman. Oke, langsung di-mention ya di awal ya. Berbeda antara Fakultas Teknologi Pertanian dan Fakultas Pertanian. Oke, ini akan menjadi salah satu obrolan menarik kita teman-teman ketika kita membicarakan jurusannya, program studinya atau ke fakultasnya juga teman-teman. Nah, ini teman-teman juga sudah sangat terlihat ya teman-teman. Ini kalau dari sebelumnya, tamu saya yang sebelumnya adalah orang-orang yang kalem, yang sudah mulai beradaptasi dengan kulturnya Yogyakarta teman-teman. Kalau teman saya ini kebetulan masih sangat terlihat ya karakteristik NTT-nya yang ngomongnya tuh kayak ngegas gitu ya kan teman-teman. Tapi sebagai informasi kalau sebenarnya teman saya ini baik hati dan tidak sombong ya teman-teman. Jadi itu hanya memang kebiasaan bicaranya saja teman-teman. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi yang pertama Mas Valentino, oke, kita panggilannya Mas Ivan. Oke, Mas Ivan. Oke, kita panggilannya Mas Ivan. Dan Mas Ivan di pembukaan kita pada hari ini di podcast kita, boleh nggak sih Mas Ivan diceritakan gimana pengalamannya sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada? Dan disclaimer teman-teman sebelum Mas Ivan ini menjelaskan, Mas Ivan ini adalah salah satu mahasiswa yang sangat amat terkenal di jurusannya. Bahkan hari ini banyak banget fansnya teman-teman yang datang di belakang kamera ini teman-teman. Banyak dukungan gitu ya datang ke sini, luar biasa sekali. Dan saya juga penasaran sejauh apa dan seperti apa sih pengalaman Mas Ivan ini. Sebelum itu segera pemberitahuan nih penonton bayaran dulu. Bayaran, oke, penonton bayaran, oke, siap. Dibayar berapa Mas Ivan ya teman? Oh, dibayar pemain karet, bagus. Berarti dedikasi penonton sangat besar ya Mas Ivan ya. Luar biasa. Sebagai bocoran teman-teman, ada di doi juga ya ke sini ya Mas Ivan ya. Oke, bisa di-mention. Oke, nggak jadi Nanti saya dengar Bu. Oh, oke, jadi ya udah santai. Skip. Langsung aja Mas Ivan, gimana pengalamannya? Oke, jadi pengalaman saya ketika masuk GM adalah saya merasa kayak depresi Kak. Awalnya saya depresi karena suasana perkuliahan yang saya alami itu berbeda jauh dengan saya kan SMA di NTT kan. Jadi ketika saya sekolah di NTT itu saya merasa kayak superior gitu Kak. Belum sombong dong. Oke, sombong. Oke. Makasih. Jadi kayak merasa superior, dan ketika sampai di UGM, Universitas Gadjah Mada, dan di jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, saya merasa menjadi orang yang paling goblok di kelas. Oke, bisa gitu ya, merasa paling goblok di kelas gitu. Benar. Ya. Itu pengakuan. Dan saat semester 1 boleh saya jelaskan historikalnya saya secara singkat. Jadi semester 1 tuh saya benar-benar masih benar-benar kayak merangkak Kak, untuk menyesuaikan dengan sistem pembelajaran yang ada di UGM. Kemudian saya beruntungnya adalah saya punya teman-teman jurusan yang baik banget. Boleh saya mention orang-orangnya? Boleh. Andre,
Abdul, sama Roy. Keempat orang itu benar-benar kayak berubah saya di semester 2. Jadi dari semester 1 saya memiliki IPK itu 23 Kak. Dan ketika di semester 2 mereka nih ngajak saya untuk kayak belajar kelompok gitu. Dan mereka tuh nggak melihat kondisi atau status dari sosial saya. Jadi mereka tuh menganggap saya itu sebagai benar-benar teman gitu loh. Teman yang untuk ya udah kita kayak improve bareng gitu loh. Dan di situ saya merasa kayak, wih, apa yang selama ini stereotip saya ke anak-anak UGM yang kayak high class dan sebagainya macamnya tuh kayak lifestyle-nya hedon itu kayak enggak sih. Ada teman-teman yang benar-benar support kita dan benar-benar pengen kita tuh improve bareng gitu loh. Oke, wah luar biasa sekali ya. Ini 4 sohibnya Mas Ivan yang sangat amat luar biasa. Tapi memang ya, itu juga sudah bisa dibuktikan. Bahkan hari ini jauh-jauh teman-temannya datang untuk memberikan support, menonton secara langsung ya teman-teman live-nya Mas Ivan pada podcast kita pada siang hari ini. Oke, nah teman-teman, kita akan lanjut ke pertanyaan berikut yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman kita. Nah, Mas Ivan, ada satu pertanyaan yang sepertinya tadi sudah sedikit di-mention oleh Mas Ivan di awal, bahwa Mas Ivan bahkan sempat mengalami depresi ketika masuk di Universitas Gadjah Mada. Berarti apakah bisa dibilang kalau itu adalah salah satu bagian shocknya Mas Ivan? Dan apakah ada lagi shock yang Mas Ivan rasakan, mungkin shock dengan kulturnya, dengan sistem pendidikannya, dan lain sebagainya gitu? Oke. Ya, kalau dari kayak permasalahan yang ada di diri saya pribadi, kayak shock terapi, habis itu kayak merasa seperti tidak bisa bersaing dengan teman-teman sekelas. Itu sebenarnya sudah berawal dari semester 1 sampai ke semester 6. Dan plot twist untuk kalian semua, saya semester berapa sekarang? Oke, ini jadi tebak-tebakan untuk penonton ya, tebak-tebakan untuk penonton. Oke, itu sebagai disclaimer itu sebagai iklan ya teman-teman. Oke. Jadi dari semester 1 sampai semester 6 tuh saya benar-benar udah kayak nimbun stres gitu kan. Karena benar-benar ya benar kayak shock karena dengan sistem pembelajaran. Kalau untuk culture sendiri saya nggak ada masalah sih Kak. Justru saya selalu bisa berada di Jogja di mana orang-orangnya tuh ramah, dan juga kalau misalnya dari kayak cara bicara dan segala macamnya, ya menurut saya orang Jogja tuh orangnya ramah-ramah sih. Nggak yang kayak orang-orang kita yang pokoknya semakin timur semakin kasar. Oke, ini mohon maaf, ini pengakuan, tapi bukan mungkin saya bertegas, mungkin maksudnya Mas Ivan bukan kasar, tapi tegas ya. Atau memang cara berbicaranya yang emang seperti tadi sudah saya mention di awal, ini ngomongnya tuh kayak ngegas banget ya teman-teman. Jadi harap maklum seperti itu. Nah, Mas Ivan, sejauh ini pengalaman sebagai mahasiswa di UGM, apa aja sih, boleh nggak sih dibagi sedikit ke kita, apa aja yang udah Mas Ivan pelajarin, dan apakah sudah ada gambaran Mas Ivan setelah ini mau kemana atau mau fokus di bidang apa seperti itu? Oke. Pengalaman yang saya dapat dari perkuliahan saya selama ini adalah di Fakultas Teknologi Pertanian, terutama di departemen saya yaitu Teknologi Pengembangan Hasil Pertanian, itu nggak melulu kita tuh belajar tentang kayak pangan. Di situ kayak kita juga belajar tentang gizinya. Habis itu kita belajar tentang satuan operasi yang ada kayak peralatan-peralatan seperti itu. Kemudian kita juga diajarkan ekonomi bisnis, dimana kalau kita mau menjadi seorang pengusaha, di situ kita difasilitasi banget dengan ada mata kuliah ekonomi bisnis itu. Jadi menjawab dari pertanyaan Kak Nur tadi, setelah lulus saya ingin mempunyai cita-cita apa? Saya memiliki cita-cita nih Kak. Ya, cita-cita saya sejauh ini ada 3 ya kan. Boleh saya jelaskan nggak? Boleh banget, silahkan. Kita ngobrolnya santuy ya teman-teman ya. Pendukung harap bersabar, santuy teman-teman, tenang, relax, tenangkan, kendalikan ya kan. Kopinya monggo diminum dulu silahkan. Penonton penonton harap bersabar penonton. Selanjutnya silahkan. Jadi cita-cita saya yang pertama adalah menjadi pegawai negeri sipil. Biasa kan? Itu tuntutan dari orang tua sih. Tuntutan dari orang tua ya. Pegawai negeri sipil, luar biasa. Cita-cita yang sangat amat mulia ya, luar biasa. Ya, benar. Yang kedua adalah pegawai swasta. Kalau misalnya pegawai negeri nggak keterima. Nggak apa-apa Mas Ivan, yang penting sudah ada planningnya ya kan.
jadi pegawai negeri sipil di zaman itu udah nggak mudah ya Mas Ivan ya, sangat sulit persaingannya, sangat ketat persaingannya. Oke, selanjutnya Mas Ivan. Selanjutnya yang terakhir adalah menjadi wirausahawan. Oke, menjadi wirausahawan. Ini sungguh cita-citanya ketiga-tiganya sangat amat mulia ya teman-teman. Kita doakan wahai penonton semoga nanti bisa terkendali dan apapun yang dicita-citakan oleh Mas Ivan bisa tercapai gitu. Betul, amin. Oke, nah Mas Ivan, kalau sejauh ini sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada, ada nggak sih Mas Ivan pengalaman yang membuat Mas Ivan kayak wow banget, atau membuat Mas Ivan justru merasa kayak ya ampun kok ini gini banget gitu? Oke. Kalau misalnya perasaan wow banget tuh baru saya alami juga sekarang. Baru-baru tadi pagi juga. Barusan pagi tadi. Iya, ya, luar biasa. Wow banget itu. Dari relate banget sama pengalamanku tadi pagi sekarang. Jadi karena jujur teman-teman, saya ini mahasiswa yang udah 4 tahun ke atas lah, 4 tahun ke atas. Jadi semester akhir ini. Jadi beberapa teman saya kan udah lulus, dan saya pribadi tuh kayak merasa minder juga kan. Anjir, kenapa sih kayak aku tuh nyanyiin waktu gitu loh. Dan saya merasa kayak wajar banget gitu loh kalau misalnya ada dosen atau misalnya teman-teman jurusan saya yang lain tuh kayak menyinggung saya atau kayak ya kasarannya menghina saya gitu loh. Saya udah kayak ya udahlah, itu memang wajar gitu kan. Tapi ternyata nggak seperti itu faktanya, malah kebalikannya tuh kayak dosen-dosen kayak dosen pembimbing akademik saya, dosen pembimbing skripsi, asisten laboratorium, habis itu kemudian teman-teman jurusan saya tuh kayak mensupport saya, ayo bisa lagi sedikit mau selesai. Habis itu mereka juga ngomong apa yang bisa saya bantu, ntar tak bantu gitu. Malah ada satu temanku yang Yandri tadi, itu benar-benar bikin aku tuh sedih banget. Dia tuh ngomong gini, ini pengakuan langsung ya teman-teman ya. Ketika kami bertemu, dia udah kerja kan, dia ngomong gini, kan dia panggil aku Paci kan Kak. Buat ya, tolong bedakan antara NTT sama orang yang di timur lain gitu. Tolong dibedakan. Kalau pengen panggil aja nggak apa-apa, itu panggilan kami di NTT untuk saudara laki-laki. Nah, jadi teman saya Yandri tuh bicara ke saya gini kan, sorry banget ya, di saat kamu susah seperti ini, saya belum bisa bantu apa-apa. Itu kayak anjir, tak kira selama ini tuh dia kayak udah lupa gitu ya. Ternyata dia tuh masih care banget, masih kayak berusaha menyemangati saya dengan caranya gitu kan. Dia datang ke kos ketika liburan, kayak gitu sih. Luar biasa banget ya, ini saya juga bahkan merasa sangat amat tersentuh ya, sebaik itu teman-temannya. Dan ini teman-teman, sebagai informasi juga, saya juga pernah ada di posisi itu, dan puji syukur saya mendapatkan lingkungan yang sangat amat baik, di mana teman-teman saya juga memberikan support yang sangat amat luar biasa. Juga dosen pembimbing akademik, dosen-dosen yang lain pun memberikan support yang sangat amat luar biasa. Bahkan pegawai akademik yang biasanya umum terkenal agak galak gitu pun memberikan support yang sangat amat luar biasa sampai saya meluluskan studi saya di Universitas Gadjah Mada. Nah, yang terakhir nih Mas Ivan, kalau boleh Mas Ivan mungkin memberikan pesan Mas Ivan kepada adik-adik yang akan masuk ke program studi teknologi apa tadi Mas Ivan? Teknologi pangan dan hasil pertanian. Apa aja sih Mas Ivan yang harus dipersiapkan? Kalau misalnya saya bilang kayak bidang keilmuan atau mata pelajaran yang harus dipelajari itu kayak mungkin anak-anak udah pada tahu. Yang pasti kalau untuk masuk ke jurusan kami adalah ilmu pengetahuan alam. Tapi yang paling penting itu adalah kayak personality dari orangnya sih Kak. Kayak dia harus punya komitmen, habis itu dedikasi untuk orang tuanya. Maksudnya itu dia bertanggung jawab terhadap orang tuanya. Itu yang paling penting sih Kak. Selain dia mempelajari kayak ilmu sains itu kayak ya menurutku komitmenmu yang paling penting kalau kamu masuk UGM. Karena benar-benar di UGM itu kamu akan merasakan kayak vibe-nya tuh beda banget gitu antara kamu waktu di sekolah dan juga waktu kamu di UGM gitu. Kamu akan menemukan bertemu dengan orang-orang yang mungkin bisa lebih pintar dari kamu atau kepintarannya sama seperti kamu sih. Itu sih. Jadi kamu benar-benar punya komitmen dan kamu punya goalsmu. Kalau kamu lulus dari sana kamu ngapain? Jadi jangan ngikutin teman-teman. Kalau misalnya teman-teman goalsnya ini, kamu gak boleh ngikutin goalsnya mereka. Kamu harus menciptakan goalsmu sendiri gitu. Itu adalah pesan dari teman saya Mas Ivan yang sudah jauh-jauh datang ke podcast Gama Cendana, bincang-bincang santuy Gama Cendana, bahkan
membawa ini penonton bayaran ya, Mas Iya, Ivan ya, bayaran. penonton bayaran luar biasa sekali untuk mendukung dan menonton secara langsung live langsung Mas Ivan di Bincang-Bincang Santuy bareng Gama Cendana. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang memiliki saran, masukan, kritik, silahkan disampaikan melalui kolom komentar. Atau kalau teman-teman punya request untuk membahas program studi tertentu, silahkan disampaikan melalui kolom komentar. Atau teman-teman yang tertarik dan ingin ngobrol lebih lanjut dengan teman saya Mas Ivan terkait program studinya atau ke Mas Ivannya sendiri, silahkan hubungi Instagram @gamacendana, gama_cendana, atau Facebook Gama Cendana. Kami dengan senang hati terbuka untuk diskusi dan berbagi informasi terkait Universitas Gadjah Mada, terkait Nusa Tenggara Timur, dan juga mungkin ada pertanyaan yang lebih spesifik kepada teman saya Mas Ivan. Nah, terima kasih banyak Mas Ivan sudah datang ke podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Ivan hari ini tidak membuat teman-teman di luar sana salah paham atau melihat prodi Mas Ivan atau Universitas Gadjah Mada dari sisi yang dalam tanda kutip berbeda. Nah, terima kasih banyak teman-teman, sampai jumpa dan salam sehat, tetap jaga kesehatan teman-teman. Bye bye, see you, dadah.